Nama saya Rizkun Karim Marsuki. Saya Didi Sugiarto. Saya Lanang Ijar Kapindo. Saya Albert Obaja Gultom. Dan saya Niko Bagus Arianto Amri. Di sini saya akan menjelaskan motherboard yang fungsinya untuk menaruh komponen-komponen dari hardware pendukung lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan slot prosesor. Ini untuk soket 775 yang seperti Core 2 Duo, dual core, dan terus ke bawah paling tinggi itu Core 2 Quad. Ini juga ada slot RAM untuk RAM DDR2. Lalu di atas ada slot PS2 untuk keyboard dan mouse. Di bawahnya ada port printer, lalu ada port VGA onboard, port USB, port LAN, sama port audio. Terus di bawah ada port PCI Express untuk VGA, di bawahnya untuk seperti LAN card dan lain-lain. Lalu di sini juga ada slot SATA untuk hard disk. Ini untuk power dari power supply, dan yang terakhir ini ada slot ID untuk data dari DVD atau hard disk. Di sini saya akan menjelaskan prosesor. Prosesor yang saya gunakan ini bertipe Core 2 Duo berkecepatan 3 GHz dan mempunyai jumlah core 2. Lalu di sini saya menggunakan fan dari Corsair. Kenapa saya menggunakan yang besar? Karena panas yang dihasilkan Core 2 Duo ini cukup besar, jadi pendinginannya lebih maksimal. Lalu di sini ada terminal fast untuk menghantarkan panas dari prosesor ke fan yang kita gunakan ini. Caranya tinggal dituangkan saja pastenya ke sini, lalu sudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang video graphic adaptor atau yang sering disebut dengan VGA. VGA ini berguna untuk mengolah grafis yang dari motherboard untuk ditampilkan ke monitor nanti. Di sini juga fiturnya ada banyak. Contohnya misalnya ada HDMI untuk ke TV langsung. Untuk spesifikasinya di sini saya menggunakan VGA berkapasitas memori 2 GB. Lalu untuk kecepatannya 128 bit. Ini juga bertipe DDR3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi DVD-ROM pada PC. Ada dua jenis DVD, antara lain ada DVD-R dan DVD-RW. Yang saya pegang sini adalah jenis DVD-R, di mana hanya bisa membaca. Sedangkan DVD-RW itu bisa membaca dan menulis. Di bagian belakangnya terdapat port yang sebelah sini untuk menghubungkan ke motherboard, dan yang port sebelah sini fungsinya untuk dihubungkan ke power supply. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk mengeksekusi sebuah perintah dari prosesor. RAM terbagi atas 3 macam, DDR1, 2, dan 3. Di sini saya menggunakan DDR2. Jika ingin upgrade atau menambahkan RAM lain, bertipe harus sama agar bisa disesuaikan. Hardware yang saya pegang kali ini disebut power supply. Power supply berfungsi sebagai penyuplai tegangan listrik langsung kepada komponen-komponen yang berada di dalam komputer. Power supply juga berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, karena tegangan yang berada dalam komputer hanya dapat menerima arus DC. Power supply ini memiliki tegangan 450 watt. Cara kerja power supply itu, ketika kita menekan tombol power pada casing, akan terjadi adalah langkah berikut. Power supply akan melakukan cek dan tes sebelum membiarkan sistem start. Jika tes telah sukses, power supply mengirim sinyal khusus pada motherboard yang disebut power good. Ini adalah hard disk sebagai media penyimpanan permanen.
Jenis hard disk itu ada 3, yaitu ATA, ID, dan SATA. Yang saya pegang ini adalah hard disk bertipe SATA, bermerek Seagate, berkapasitas memori 1000 GB dengan kecepatan 7200 rpm. Cara melihat hard disk SATA yaitu dari colokan belakang ini. Ini adalah colokan dari mainboard ke hard disk, dan ini colokan dari power supply ke hard disk untuk menghidupkan si hard disk tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan prosesor. Yang perlu diperhatikan agar tidak terbalik adalah ada sisi segitiga yang ada di ujung prosesor. Yang pertama adalah diangkat dulu lock dari motherboardnya, lalu lock yang kedua juga diangkat, lalu tinggal dipasang seperti yang tadi yang ada segitiganya tuh, ditaruh lock, lalu ditekan terus, nggak perlu ragu-ragu. Nah, terus yang selanjutnya adalah memberi pasta pada prosesor, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu dikit juga. Nah, jika sudah, yang ini juga fan-nya juga lalu tinggal dipasang. Dipasang sampai terdengar suara klik. Oh, yang sudah nanti begini. Dari bawah juga deh. Jika ingin memasang RAM, pastikan sisi-sisinya pas saat memasukkannya atau saat memasangnya. Seperti berikut. Jika sudah, otomatis handle-handle yang di sampingnya akan terangkat sendiri atau memasang sendiri. Selanjutnya, RAM yang kedua atau RAM tambahannya sama seperti tadi. Sekarang saya akan mencoba memasang power supply. Board yang digunakan adalah seperti ini. Lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Sekarang kita akan memasang motherboard pada casing CPU. Pertama, kita letakkan motherboard sesuai dengan lubang-lubang bautnya. Jika sudah pas, kita pasang baut di masing-masing.
sini saya akan memasang hard disk di casing. Pertama ada hard disk dan 2 kabel SATA-nya. Sama masukkan hard disk ke dalam casing. Ini adalah baut untuk hard disk. Lalu pasang kabel SATA ke hard disk. Pastikan colokan itu pas di dalam hard disk. Yang ini sambungan ke mainboard. Berikutnya di sini saya akan memasang DVD room. Selesai. Di sini saya akan memasang VGA di slot yang berwarna orange. Berikut adalah hasil CPU yang sudah kita rakit. Selanjutnya kita akan mencoba CPU ini apakah bekerja atau tidak. Let's go.